Perkembangan kasus corona di Indonesia. Di masa ini, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya-upaya guna meminimalisir orang yang terinfeksi corona COVID-19. Awalnya, pemerintah tidak terlalu ingin memberikan informasi kepada publik terkait virus corona yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kepanikan masyarakat dan juga menghindari isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Saat ini, jumlah orang yang terkena dampak corona semakin meningkat dan jumlah kematiannya disebabkan oleh corona di seluruh dunia juga semakin banyak. Informasi terkait kebenaran jumlah ini perlu juga jadi perhatian karena masih ada ditemukan berita-berita yang masih simpang siur atau hoax sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Guna menghindari adanya berita simpang siur terkait penularan virus corona ini, pemerintah menyiapkan aksi secara online yang dapat dilihat oleh masyarakat melalui situs resminya di corona.go.id. Dari situs tersebut dapat dilihat data pantauan COVID-19. Tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan di seluruh negara, tanpa terkecuali negara Indonesia. Hal itu disebabkan munculnya wabah virus corona yang bermula dari kota Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Awalnya, pemerintah tidak mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang diberikan mengenai virus corona COVID-19, yaitu dengan melakukan reaksi cepat sosialisasi pencegahan. Penyebabnya, agar masyarakat Indonesia tidak khawatir dengan isu yang mengkhawatirkan. Selain itu, meminimalisir adanya berita hoax dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, wabah COVID-19 ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena banyak warga Indonesia yang terkena dampak penularan virus ini. Oleh karenanya, pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari, guna mengantisipasi penularan wabah corona ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur dan empiris. Data yang didapat berasal dari beberapa peraturan, seperti Peraturan Gubernur DKI Jakarta dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi di mana kekhawatiran masyarakat terhadap COVID-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Hal yang dapat diambil intisari dalam pembicaraan ini adalah bagaimana pentingnya menjaga kesehatan dan bersikap tenang dalam kondisi apapun. Kepanikan hanya akan menimbulkan ketakutan dalam pemikiran, sedangkan hal tersebut belum tentu terjadi. Kepanikan bukan hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi kepanikan terhadap orang lain. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari kepanikan adalah mengacu patuh dengan kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Berdasarkan seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah dalam rangka mencegah wabah virus corona disease atau COVID-19. Bagaimana para media massa memberikan informasi yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kericuhan akibat isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Mengikuti aturan yang telah diputuskan dan dibuat berdasarkan pertimbangan tim analisa oleh ahlinya. Selama menjalani lockdown ini bisa digunakan untuk lebih saling menghargai dan memperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan lockdown dalam suatu wilayah yang terdampak wabah virus corona perlu dilakukan sebagai upaya minimalisir penyebaran wabah virus tersebut, walaupun tentunya menimbulkan dampak negatif yang beresiko pada tataran perekonomian negara. Dalam pelaksanaan lockdown ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat tanpa membatasi agama, kalangan, dan profesi.